بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Dan kita sudah sampai pada hadis 3315. Ini masih menjelaskan surat Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun. Hadis 3315 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anhuma karena dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan adalah kami ini dalam satu peperangan. Sufyan berkata, mereka berpendapat bahwasanya perang itu adalah perang Bani Mustalik. Bani Mustalik ini adalah kaum kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang nama perang itu disebut dengan salah satu dari dua. Kadang-kadang disebut dengan nama musuhnya, kadang-kadang disebut dengan nama tempatnya. Perang Uhud itu karena tempatnya di Uhud. Perang Badar tempatnya di Badar. Perang Bani Mustalik memerangi Bani Mustalik. Fakasa'a lalu memukul pantat rajulun seorang laki-laki dari kalangan muhajirin terhadap seorang laki-laki dari kalangan ansar. Maka si muhajiri tadi mengatakan, ya lal muhajirin, wa ya lil muhajirin, wahai seluruh orang-orang muhajirin. Dan orang ansar juga mengatakan, ya lil ansar, wahai seluruh orang-orang ansar. Maka Nabi SAW mendengar hal itu, beliau mengatakan, ma balu, apa kondisinya, da'wal jahiliyah, seruan jahiliyah. Jadi disebut oleh Nabi dengan seruan jahiliyah. Padahal nama muhajirin dan nama ansar itu nama yang syar'i. Kita temukan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan nama muhajirin dan nama ansar. Tapi kenapa disebut oleh Nabi dengan seruan jahiliyah? Karena untuk memecah belah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jelas-jelas muhajirin dan ansar ini nama yang syar'i, bukan nama jahiliyah. Tapi oleh Nabi disebut dengan da'wal jahiliyah, seruan jahiliyah, karena nama tersebut digunakan untuk memecah belah umat Islam. Karena itu, kalau nama-nama disematkan pada umat Islam dan tujuannya atau akibatnya memecah belah, maka nama-nama tersebut harus kita tinggalkan. Enggak boleh pakai nama NU atau Muhammadiyah kalau memang menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Kalau tidak, ya enggak ada masalah insyaallah, karena itu cuma ormas-ormas saja ya. Tapi kalau menyebabkan kamu itu NU Islamnya, bukan seperti saya Muhammadiyah, akhirnya pecah, maka seperti ini sama dengan da'wal jahiliyah. Demikian juga istilah-istilah yang lain ya, istilah salafi dan sebagainya, memang istilahnya syar'i, alias ada sumbernya dari syariat, ada. Tetapi kalau dia itu memecah belah umat Islam sehingga mereka mengatakan saya salafi, kamu bukan, berarti kamu bukan saudaraku, padahal masih sama muslim. Nah, itu adalah namanya da'wal jahiliyah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Lalu mereka mengatakan ada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin memukul pantatnya seorang laki-laki dari kalangan ansar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uha, tinggalkanlah seruan jahiliyah tadi, fa innaha muntinah." Karena seruan itu adalah busuk, yaitu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan nama busuk ya, sebagaimana najis untuk istilah kemusyrikan. Allah mengatakan innamal musyrikuuna najas, karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar ucapan tersebut Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, maka dia pun mengatakan, apakah betul-betul mereka sudah melakukannya? Melakukan apa? Yaitu orang Ansar dipukul pantatnya oleh orang Muhajirin. Nah, jadi Abdullah ini enggak terima, Pak. Karena dia termasuk orang-orang Madinah. Sehingga kelompok Madinah dipukul oleh orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka enggak terima. Ya. Seolah-olah pendatang kok macam-macam sama pemilik rumah.
Akhirnya dia mengatakan, demi Allah, sungguh jika kita pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Sungguh betul-betul akan mengusir orang yang mulia dari kota Madinah terhadap orang yang paling rendah. Nah, yang dia maksud itu adalah saya ini orang paling mulia. Paling rendah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar sekali. Ini perkataan sudah menunjukkan kekafiran. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu sudah mengetahui orang-orang munafik tadi dengan lahnul qaul. Gaya bahasanya aja sudah ketahuan bahwa dia munafik. Seperti di sini, dia menyebut Nabi dengan nama Adzal, orang yang paling rendah. Ya. Ini seandainya yang ngomong adalah orang Muslim, itu sudah menjadi kafir murtad, Pak. Nah, kalau ini yang ngomong sudah munafik dia, berarti memang kafir dia. Seandainya Muslim yang tidak munafik ngomong seperti ini, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela Allah, mencela Nabi, mencela Quran, itu sama saja. Setali tiga uang itu sama dengan murtad kafir. Maka berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biarkan saya memukul tengkuknya si munafik ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'hu, biarkan dia, jangan dibunuh. Kenapa? La yatahaddatsun nas, jangan sampai orang-orang itu berbicara anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad yaqtulu ashabah, membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Jadi sebenarnya si munafik itu berhak dibunuh, Pak. Tapi Nabi melarang. Kenapa? Karena khawatir ada mafsadat yang lebih besar. Yaitu orang-orang Arab yang masih belum masuk Islam, mereka tidak tahu siapa Abdullah bin Ubay. Mereka tahunya dia adalah Muslim karena ikut sholat ke masjid. Kemudian dibunuh oleh Nabi, akhirnya mereka berkomentar, berarti Muhammad ini suka bunuh sahabatnya. Akhirnya mereka tidak ada yang mau masuk Islam. Nah, itu berarti mafsadat. Itu menjadi penyebab tertahannya dakwah Islam ini. Nah, sehingga oleh Nabi disuruh jangan dibunuh, biarkan. Berkata selain Amr, berkata kepadanya anaknya, yaitu Abdullah bin Abdullah. Jadi anaknya ini ngancam bapaknya yang munafik tadi. Demi Allah, la tanqalib, kamu tidak akan kembali ke Madinah hatta tuqirra, sampai engkau mengakui bahwasanya engkaulah yang zalil, yang rendah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Aziz, yang mulia. Diancam oleh anaknya seperti ini, fafa'ala. Akhirnya dia melakukan. Jadi kalah sama anaknya, Pak. Anaknya mungkin ya sudah gotot, sudah gede, sahabat Nabi ini. Jadi enggak terima bahwa Nabi dicela oleh bapaknya sendiri. Nah, ini berarti tanda betul-betul dia beriman kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena salah satu tanda orang beriman adalah disebutkan pada surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun bapaknya sendiri. Jadi meskipun bapaknya sendiri, kalau dia memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dimusuhi juga. Itu adalah tandanya orang beriman. Dia tidak membela bapaknya, tapi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga antara bapak dengan anak ini seperti langit dan bumi, jauhnya. Satunya iman, satunya kafir atau munafiknya. Berikutnya 3316 dari Abu Janab. Abu Janab ini seorang perawi yang dhaif. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya man kana lahu malun, barang siapa yang punya harta, yuballighuhu, yang bisa menyampaikan dia hajja baiti rabbih, untuk haji ke rumahnya Allah yaitu Ka'bah, atau yajibu alaihi fihi zakatun, wajib padanya atasnya ada zakat, falam yaf'al, lalu tidak melakukan, tidak mau haji dan tidak mau zakat, yas'alir raja'ah, dia pasti akan minta untuk dikembalikan, fid dunya indal maut, ya. Dia pasti akan minta dikembalikan, yaitu ke dunia pada saat sebelum matinya. Maka berkatalah seorang laki-laki, wahai Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya tiada lain yang meminta untuk dikembalikan ke dunia, itu hanya orang-orang kafir.
Kalau orang muslim itu nggak akan minta kembali ke dunia. Ini fatwamu benar atau salah ini? Ya. Maka Ibnu Abbas menjawab, saya akan bacakan kepada engkau dalam masalah ini satu ayat Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian, amwalukum, harta kalian, wala auladukum, tidak pula anak kalian melalaikan, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah itu maksudnya taat kepada Allah, Pak. Jadi zakat wajib, berarti harus dilakukan untuk taat kepada Allah. Haji wajib bagi yang sudah mampu, harus dilakukan untuk taat kepada Allah. Nah, siapa yang lalai dari ketaatan kepada Allah gara-gara harta, maka wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Dan istilah rugi itu adalah masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min syarri dzalik. Jadi dalam Quran ada dua istilah ya. Beruntung itu masuk surga, rugi itu masuk neraka. Ini istilah Quran. Kemudian Allah katakan, wa anfiqu, dan infaklah, mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayatia datang ahadakum, salah satu dari kalian, al mautu, kematian. Fayaqula, lalu dia mengatakan, kalau sudah kedatangan kematian tadi, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani, kenapakah engkau tidak mengundurkan saya ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat, fa as-saddaqa, maka saya akan sedekah. Nah, ini dalilnya Ibnu Abbas. Bahwasanya orang yang tidak mau mengeluarkan duit untuk haji padahal sudah mampu, tidak mau mengeluarkan duit untuk zakat padahal sudah nisab, maka dia pengen untuk dikembalikan ke dunia dalam rangka sedekah, yaitu mengeluarkan hartanya untuk zakat dan mengeluarkan hartanya untuk haji, karena itu adalah wajib untuk orang tersebut. Sampai pada kalam Allah Ta'ala, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ini surat Munafikin ayat 11. Kemudian orang itu akhirnya bertanya kepada Ibnu Abbas, fama yujibuz zakah? Apa yang menyebabkan wajib zakat? Ibnu Abbas mengatakan, idza balagal mal, apabila harta itu sudah mencapai mi'ataini, 200 dirham, fasa'idan, atau lebih. Jadi nisabnya uang itu adalah 200 dirham. Kalau pakai dinar, 20 dinar. Karena 1 dinar zaman dulu sama dengan 10 dirham. Nah, sekarang dirham itu sudah turun drastis, Pak. Sehingga rupiah itu disamakan dengan dinar, tidak disamakan dengan dirham. Meskipun sebagian ulama memilih menyamakan dirham. Kalau kita memilih menyamakan dirham, ya kira-kira 5 juta itu sudah wajib zakat. Ya. Tapi kalau kita menyamakan dengan dinar, maka wajib zakat itu sekitar 100 juta. Pada tahun ini, tahun 2026, dengan hitungan dari Basnas. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang sudah mempunyai uang 100 juta, kalau sudah setahun itu wajib zakat. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang menyebabkan wajib haji? Dia mengatakan, azat, bekal, ini yang pertama. Wal ba'ir, dan onta, ini yang kedua. Artinya kalau ada kendaraannya dan ada bekalnya. Nah, bekal ini mencakup bekal PP, perjalanan untuk berangkat dan perjalanan untuk pulang, dan juga bekal untuk keluarga yang ditinggal di rumah. Berarti harus memikirkan 3. Berangkatnya butuh berapa? Misalnya 10 juta. Pulangnya berapa? 10 juta lagi, berarti 20. Kemudian keluarga yang ditinggal butuh berapa? Misalnya 5 juta. Nah, berarti 25 juta. Belum 25 juta berarti belum wajib untuk zakat. Kemudian ba'ir, kendaraan ya. Kalau tidak ada kendaraan, maka belum wajib zakat. Kendaraannya mungkin ada, tapi nggak bisa ditunggangi karena ada perang misalnya, ya berarti tidak wajib zakat. Sama saja dengan tidak ada kendaraan tersebut. Ini perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya kalau sudah ada bekal dan ada kendaraan wajib zakat, ini kita temukan juga di dalam hadis marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis yang marfu' tadi derajatnya adalah dhaif, yaitu beliau mengatakan as-sabil az-zad war-rahilah. Yang disebut sabil, orang yang sudah mampu jalan ke Mekah, itu adalah kalau dia punya bekal dan punya kendaraan. Ini riwayat Tirmidzi juga, derajatnya adalah dhaif. Ya. Meskipun maknanya sahih, maknanya diterima oleh para ulama kita, rahimahumullahu ta'ala. Makanya di sini kata Imam Tirmidzi, walam yarfa'hu.
Ini bukan sabda Nabi, ini hanya qaulahu, hanya perkataan dari Ibnu Abbas. Kalau dikatakan sebagai sabda Nabi, malah hadisnya dhaif, ya, karena di sini ada rawi bernama Yahya bin Abi Hayyah. Ini seorang perawi yang tidak kuat. Yahya bin Abi Hayyah ya tadi, Abu Janab Al-Kalbi yang tadi sudah kita bicarakan bahwa dia perawi yang dhaif. Berikutnya tafsir untuk surat At-Taghabun. At-Taghabun itu apa artinya? At-Taghabun itu adalah ketika seseorang baru sadar bahwa dia tertipu. Itu namanya Taghabun, Pak. Maka akhirat disebut Yaumut Taghabun karena orang-orang kafir di sana baru sadar. Oh, ternyata saya tertipu selama di dunia. Saya tidak mau percaya dengan agama Islam. Ternyata betul-betul Islam itu wajib. Nah, tertipu. Termasuk kita-kita yang nanti juga akan merasa tertipu, Pak. Kita merasa sadarnya nanti di akhirat. Banyak waktu-waktu kita misalnya kita gunakan untuk yang sia-sia. Nah, sampai di akhirat kita baru sadar. Wah, kenapa dulu tidak untuk baca Quran saja? Nah, akhirnya apa? Sadar tapi pas sudah sampai ke akhirat. Karena itu supaya kita tidak menyesal, maka jangan banyak-banyak menyia-nyiakan waktu. Berikutnya 3317 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah ditanya oleh seorang laki-laki tentang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya min sebagian azwajikum istri kalian, wa auladikum anak kalian, aduwwan lakum ada musuh bagi kalian, fahdharuhum maka waspadailah mereka. At-Taghabun ayat 14. Jadi maksudnya gimana? Anak dan istri kok jadi musuh, ini gimana? Ya. Nah, maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Mereka itu adalah ada orang-orang laki-laki yang mereka masuk Islam dari penduduk Mekah. Dan mereka ingin untuk datang kepada Nabi. Maksudnya datang ini apa? Hijrah ke Madinah. Karena Nabi kan sudah hijrah ke Madinah. Nah, mereka pengennya juga ingin hijrah ke Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayangnya apa yang mereka inginkan tidak disetujui oleh keluarga. Fa'aba maka engganlah azwajuhum istri mereka wa auladuhum dan anak mereka untuk meninggalkan mereka untuk mendatangi atau hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tidak segera hijrah, Pak. Nah, setelah lama tidak hijrah, lama-lama Islam di Madinah kan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, baru sudah semakin kuat, dia baru kemudian hijrah. Jadi hijrahnya telat. Orang sudah hijrah sejak tahun 1 Hijriah, dia baru hijrah misalnya tahun 5 Hijriah. Udah telat 5 tahun. Falamma maka tatkala mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi telat, mereka melihat para manusia sudah pada paham dalam masalah agama, sementara yang baru datang tadi masih bodoh-bodoh. Akhirnya hammu mereka sangat ingin ayu akibuhum untuk menghukum, menyiksa keluarga mereka tadi. Jadi pengennya ngamplengi istrinya sama anak-anaknya. Gara-gara kalian ya, bapak tidak segera hijrah, akhirnya teman-teman pada paham agama, saya masih bodoh longa-longo. Yang lain sudah bisa membaca Quran, saya masih tidak bisa. Marah begitu. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh untuk kalian, maka waspadailah mereka. Terus lanjutannya apa? Nah, ini sebenarnya yang paling penting lanjutannya, Pak. Tapi oleh Imam Tirmidzi hadisnya dipotong, ayatnya dipotong karena semua sudah hafal ayat tersebut ya. Bagi yang belum hafal maka kita bacakan ayatnya. Yaitu Allah mengatakan wa in ta'fu wa taswahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, kalian melonggarkan, kalian mengampuni anak dan istri kalian tadi, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ikutilah sifat Allah. Kamu nggak usah marah-marah sama istri kamu, pengen ngamplengi istri nggak perlu. Sudah berlalu, Pak. Apakah kira-kira kalau istri dikamplengi sampai bendol-bendol kemudian dia paham agama? Kan enggak juga kan? Jadi sama aja.
Jadi nggak perlu menyesal akhirnya kemudian ngampelengi anak istrinya, nggak ada gunanya. Udah, kamu sekarang merasa terlambat kan? Nah, sekarang mempeng belajar, selesai masalah. Anak istri semuanya diajak mempeng belajar, hadir pengajian, selesai masalah. Nah, itu kelanjutan dari ayat tersebut dan itulah yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi dalam hadis ini, yaitu maksudnya adalah jangan kalian kemudian memukuli anak istri kalian, nggak perlu seperti itu. Berikutnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini adalah surat terakhir dari juz yang ke-28. 3318. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak henti-hentinya saya ini ingin untuk bertanya kepada Sayyidina Umar tentang al-mar'atain, dua orang wanita dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, in tatuba ilallahi faqassaghat qulubukuma, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah maka sungguh telah saghat, menyimpang, qulubukuma, hati-hati kalian berdua. Jadi artinya kalian tuh sudah terlanjur hati kalian tuh menyimpang, yaitu melakukan sesuatu yang tidak semestinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka semestinya kalian berdua bertobat atas perbuatan tadi. Karena kalau tidak ya berarti mendapatkan dosa, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat At-Tahrim ayat 4. Adapun kisahnya apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi enggak disebutkan di sini, Pak. Karena itu saya ringkas saja ya. Jadi ringkasnya Rasulullah itu waktu itu beliau mengumpuli istri. Setelah mengumpuli istri, mengumpuli budaknya, namanya Maryah. Nah, setelah mengumpuli Maryah, maka Hafsah ini tidak terima karena melakukannya di rumahnya Hafsah. Maka Hafsah menangis mengatakan, tega sekali engkau ya Rasulullah mengumpuli budakmu di rumahku. Kalau mengumpuli budakmu ya di rumah dia, jangan di rumah saya. Ini menyakiti hati saya. Akhirnya Rasulullah bisikkan kepada Hafsah, ya sudah, besok lagi saya nggak akan ngumpuli Maryah. Padahal Maryah itu kan budak Nabi, halal dikumpuli. Kenapa Nabi harus mengatakan tidak akan ngumpuli lagi? Nah, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara perbuatan tersebut. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kisah ini adalah ada dua istri Nabi bersekongkol dalam hal ini. Nah, dua orang istri Nabi ini siapa ya? Yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ditegur oleh Allah, ngapain kamu mengharamkan terhadap dirimu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yaitu budakmu. Nah, itu kasusnya adalah berkaitan dengan dua istri Nabi yang melakukan persekongkolan dalam hal ini tadi. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, sampai akhirnya Umar melakukan ibadah haji dan saya berhaji bersama Umar. Maka saya menuangkan kepada Umar dari ember, yaitu air, lalu dia berwudu. Lalu saya bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, in tatuba ilallahi faqassaghat qulubukuma. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya pertama, boleh seseorang itu berwudu dibantu oleh orang lain, nggak apa-apa. Jadi ada yang mengecurkan air, kemudian kita berwudu, nggak ada masalah. Karena zaman dulu belum ada keran-keran seperti zaman sekarang ya, maka wudunya dari botol dipancurkan oleh orang yang lain. Kemudian di sini bisa jadi pertanyaannya ini ketika Sayyidina Umar sedang berwudu, bisa jadi juga setelah berwudu. Kalau ini adalah ketika sedang berwudu, berarti menunjukkan ketika wudu ngomong itu nggak apa-apa, nggak sampai dosa, Pak. Memang lebih bagusnya kita pas wudu itu khusyuk ya. Nah, supaya khusyuk ya berarti tidak perlu ngomong kecuali kalau memang diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan nggak usah ngobrol-ngobrol pada saat wudu supaya kita bisa khusyuk dalam wudu kita. Tapi boleh nggak sampai dosa. Lalu Umar mengatakan kepada saya, wa ajaban laka, mengherankan sekali kamu wahai Ibnu Abbas. Maksudnya mengherankan gimana? Karena dua hal. Pertama, kamu ini kan ahli tafsir. Masa masalah seperti ini saja kamu nggak tahu. Nih. Banyak orang sudah tahu, kamu belum tahu. Nih. Heran saya. Nih.
Terus yang kedua mengherankan, kamu itu sangat detail sekali dalam masalah tafsir. Termasuk disebutkan dua orang wanita, itu siapa, pengen tahu. Nah, keingin tahunya itu menyebabkan Sayyidina Umar menjadi takjub dengan Ibnu Abbas. Nah, penuntut ilmu yang bagus ya begitu, Pak. Jadi kalau membaca ayat Quran, meskipun memang tidak wajib kita tahu siapa sih namanya dua istri Nabi ini, siapa sih namanya Nabi Nuh, Nabi Lut, nggak wajib diketahui. Yang penting diambil pelajarannya. Tapi bagus juga untuk kita tahu. Makanya ada satu kitab karya Imam Suyuti yang judulnya Mu'tarakul Aqran fi Mubhamatil Quran. Membahas tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan nama-nama atau tokoh-tokoh atau nama tempat yang kita tidak tahu tempatnya itu di mana. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran Ashabal Qaryah, penduduk desa. Desa apa yang dimaksud? Nah, itu dibahas oleh Imam Suyuti dalam kitab tersebut. Itu karena apa? Detailnya para ulama kita dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian Imam Zuhri berkomentar, Umar tidak menyukai demi Allah apa yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas tentangnya, tapi dia tidak mau menyembunyikan jawabannya. Kenapa? Karena tidak boleh orang ditanya tahu jawabannya dan dia tidak masalah untuk menjawab, tapi dia tidak mau menjawab, enggak boleh. Ini kalau bab agama ya. Kalau bab dunia kita ditanya tidak menjawab tidak masalah, maksudnya tidak sampai dosa. Paling-paling dianggap pelit oleh orang-orang saja ya. Misalnya kita punya bisnis kemudian jalannya lancar. Nah, orang-orang ingin tahu rahasianya. Kita nggak mau ngasih tahu, ya paling-paling dianggap pelit saja ya. Tapi kalau sampai dosa tidak. Tapi kalau dalam bab agama, maka jangan kita menyembunyikan ilmu agama, hukumnya adalah haram. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, dia itu adalah Aisyah, istri Nabi, dan Hafsah. Ini anaknya Sayyidina Umar. Nah, ini tampaknya yang menyebabkan Sayyidina Umar itu sebenarnya malas untuk jawab. Kenapa? Karena ternyata pelakunya anaknya sendiri. Nah, seolah-olah apa? Dia menjelekkan dirinya sendiri. Karena seorang bapak itu pasti tidak senang kalau anaknya melakukan sesuatu yang seperti ini. Kemudian beliau Angsha'a memulai berbicara kepada saya tentang cerita itu. Lalu dia mengatakan, adalah kami dulu seluruh orang-orang Quraisy naghlibun nisa, kami mengalahkan para istri. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu enggak ada modelnya. Suami disetir istrinya itu enggak ada. Semua istri semuanya disetir oleh suaminya. Nah, tatkala kami datang ke Madinah, ternyata kami dapati satu kaum yang dikalahkan oleh istri-istri mereka. Jadi bertolak belakang, Pak. Orang-orang Mekah itu kan hidupnya di padang pasir panas, nggih. Sementara orang-orang Madinah hidupnya di pepohonan kurma, nggih. Sejuk, rindang. Nah, karena itu akhirnya apa? Wataknya pun juga berbeda. Yang di Madinah itu rata-rata yang ibu-ibunya itu yang menguasai suaminya, ya dikuasai oleh suaminya, kalah dengan istrinya suaminya itu. Maka mulailah wanita-wanita kita, istri-istri kita mempelajari dari istri-istri mereka untuk bisa mengalahkan apa? Suaminya. Maka taghaddabtu, saya marah pada suatu hari kepada istri saya. Ternyata dia itu turaji'uni, menjawab saya. Maka saya mengingkari bahwasanya dia menjawab saya. Karena tidak biasanya, Pak. Selama di Mekah itu nggak pernah. Dia marah sama istri, istri jawab nggak pernah. Begitu sampai Madinah, loh, kok istri saya berani? Orang ngajar sekali nih. Maka istrinya mengatakan, ma tungkiru min dzalik. Apa yang kamu ingkari dari hal saya ini? Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Nabi sama juga jawabin Nabi SAW. Jadi tidak hanya kami-kami, istri-istri Nabi saja, kami lihat juga jawabin Nabi. Dimarahi Nabi, jawabi juga. Watahjuruhu, dan ada yang menyingkiri Nabi, salah satu dari mereka, satu hari sampai malam. Jadi Nabi saja sampai disingkiri oleh sebagian istrinya. Maka saya katakan dalam diriku, sungguh telah khobat, telah rugi orang yang melakukan hal itu di antara mereka, dan rugi. Ya, khasirat artinya juga rugi, ini diulang dua kali untuk penegasan. Kata Sayyidina Umar, adalah rumah saya itu di Awali. Awali itu bagian pinggir kota Madinah, yaitu pada kampung Bani Umayyah.
Dan adalah saya memiliki seorang tetangga dari kalangan Ansar, adalah kami ini natanawab, biasanya bergantian untuk turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, maka dia turun pada satu hari, kemudian datang kepada saya dengan kabar wahyu dan sebagainya. Dan saya pun turun satu hari lagi berikutnya, saya datang kepada dia dengan semisal itu juga. Jadi artinya dari awali tidak setiap hari sholatnya di Masjid Nabawi, Pak. Karena dari awali ke Masjid Nabawi ini jauh. Biasanya orang-orang awali ke Masjid Nabawi itu kalau hari Jumat saja. Kalau hari-hari biasa sholat 5 waktu, ya sholatnya di masjid kampung masing-masing. Maka dulu di Madinah itu ada 17 masjid. Dan konon 17 masjid itu sampai hari ini masih ada. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada masjid kecil di dekat Masjid Nabawi, namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika saya datang itu sepertinya nggak ada yang sholat. Atau mungkin karena sudah selesai waktu sholat, akhirnya segera pergi kemudian ditutup lagi. Tidak seperti Masjid Nabawi yang selalu dibuka terus. Nah maka karena ini masjidnya jauh, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, akhirnya gantian. Sehari kamu yang datang ke Masjid Nabawi supaya bisa belajar sama Nabi. Kalau ada wahyu baru kamu tahu. Kemudian kamu laporkan kepada saya wahyu apa yang disampaikan Nabi, kejadian apa yang ada di Madinah. Nah, besoknya Sayyidina Umar yang turun ke Masjid Nabawi. Nah, jadi sehari bekerja, sehari ngaji. Gantian sama tetangganya ini. Dia mengatakan, adalah kami ini berbicara bahwasanya Raja Ghassan ini adalah seorang raja kafir. Dia sudah memasangi sandal untuk kuda-kuda mereka untuk memerangi kami. Maka dia datang kepada saya pada suatu hari di waktu Isya, lalu memukul kepada saya pintu saya. Jadi ngetuknya dengan keras, Pak. Sampai dikatakan apa? Memukul, mendobrak. Akhirnya saya pun keluar kepadanya. Kemudian dia mengatakan, sudah terjadi perkara yang sangat besar. Maka saya bertanya, apakah sudah datang Raja Ghassan itu akan menyerang kita? Maka dia mengatakan, lebih besar daripada hal itu, yaitu telah mentalak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh istri-istrinya. Istrinya 9 semuanya ditalak katanya, tetangganya ini tadi. Maka saya berkata dalam diri saya, khabat, telah rugi anak saya Hafsah, dan rugi betul-betul kalau memang ditalak Nabi. Sungguh saya menyangka ini pasti akan terjadi. Akhirnya Sayyidina Umar kemudian berkata, tatkala saya sudah salat subuh, saya pun mengencangkan untuk saya baju-baju saya, maksudnya memakai baju ya. Kemudian saya pergi sampai saya masuk kepada Hafsah anak saya, ternyata dia sedang menangis. Maka saya bertanya, apakah telah mentalak kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia mengatakan, saya tidak tahu. Beliau itu sekarang mu'tazilun, sedang menyendiri pada masyrubah. Masyrubah itu adalah tempat untuk menyimpan makanan, Pak. Jadi orang-orang Arab zaman dulu kalau menyimpan makanan itu adalah di satu tempat khusus yang agak tinggi dari tanah, kemudian gandum-gandum, beras-beras dan sebagainya dimasukkan di situ. Jadi tidak sama dengan tempat tidur mereka. Kalau tempat tidur kan lesehan. Nah, ini tempatnya agak tinggi gitu. Ya mungkin supaya tidak mudah rusak karena terkena tanah. Umar mengatakan, lalu saya pergi, saya mendatangi seorang budak yang hitam. Maksudnya budak hitam yang menjaga masyrubahnya Nabi tadi. Jadi masyrubah itu ada tangganya, ya, karena agak tinggi. Nah, di depan tangga tadi ada budak yang berjaga. Sehingga tidak mungkin seseorang langsung bludus masuk ke masyrubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, budak ini namanya Robah. Maka saya berkata, mintakan izin untuk Umar. Maka dia pun masuk, kemudian dia keluar kepada saya. Lalu dia mengatakan, aku sudah menyebutkan namamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak mengatakan apapun juga. Nah, Nabi itu kalau diam, candle, itu menunjukkan beliau tidak ridha, Pak. Beliau itu saking dermawannya, kalau diminta, itu tidak pernah mengatakan tidak. Lah terus menolaknya gimana? Diam. Jadi beliau diminta oleh seseorang, selalu ngasih. Tapi kalau pas tidak mau ngasih,
Mungkin karena beliau tidak punya atau ada sebab yang lain, maka saking dermawannya beliau, beliau tidak mengatakan saya tidak ngasih kamu, enggak. Tapi beliau diam saja. Nah, orang yang tanya pasti paham ya. Ini berarti Nabi sedang tidak mau memberi kepada saya. Akhirnya saya pun pergi ke masjid. Ternyata di sekitar mimbar ada beberapa orang sedang menangis. Maka saya duduk kepada mereka. Kemudian mengalahkan aku apa yang saya dapati. Maksudnya perasaan dalam hati saya itu mengalahkan saya. Saya nggak bisa kalau diam gini. Saya harus ketemu Nabi. Nggak bisa kalau disuruh menunggu di masjid gini. Akhirnya saya datang lagi kepada budak tadi. Saya mengatakan, mintakan izin untuk Umar. Dia masuk lagi, kemudian keluar lagi kepada saya. Kemudian dia mengatakan, saya sudah sebutkan kamu untuk Nabi. Maka beliau tidak menjawab apapun. Maka saya pergi lagi ke masjid untuk duduk. Kemudian mengalahkan padaku apa yang saya dapati, yaitu perasaan tadi. Maka saya datang lagi kepada budak tadi yang ketiga. Lalu saya katakan, mintakan izin untuk Umar. Dan dari sini diambil pelajaran bahwa kalau minta izin kepada rumah orang, itu bisa kita ulang sampai 3 kali, Pak. 1 kali belum diizinkan, boleh lagi diulang, nggak ada masalah. Sampai apa? 3 kali. Kecuali kalau disuruh pergi. Kalau disuruh pergi ya sudah, pergi saja. Nah, di sini Nabi kan tidak nyuruh pergi. Nabi cuma diam saja. Diam itu berarti tidak menyuruh pergi, tapi juga tidak menyuruh masuk. Ya. Sehingga Sayyidina Umar masih memberanikan diri untuk minta izin sampai 3 kali. Akhirnya dia masuk, kemudian dia keluar kepada saya, lalu dia mengatakan, saya sudah sebutkan kamu kepada beliau, beliau tidak mengatakan apapun. Maka saya pun wallaitu, kembali untuk pergi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah 3 kali tidak diizinkan, maka kita sudah tidak boleh lagi minta izin yang keempat. Kalau nekat minta izin yang keempat, itu berarti melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seolah-olah memaksa pemilik rumah untuk mengizinkan. Padahal nggak boleh memaksa begitu. Nah, begitu saya pergi, tiba-tiba si budak tadi memanggil saya. Lalu dia mengatakan, masuklah karena sudah diizinkan untuk kamu. Qala, Umar mengatakan, lalu saya masuk. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar pada romli hasirin, tenunan tikar. Jadi tikar yang ditenun. Tenunannya dari pelepah kurma. Kalau sekarang ya seperti gedek begitu bentuknya. Fara'aitu, maka saya melihat bekasnya tikar tadi pada lambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak pakai kasur, Pak, langsung ke tikar, sehingga bekas dari tikar tadi ada di lambung Nabi. Maka saya mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau sudah mentalak istri-istrimu? Maka beliau mengatakan, tidak. Maka saya berkata, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa beliau mengatakan Allahu Akbar? Ada 2 sebabnya. Sebab yang pertama, beliau takjub, heran. Ternyata berita yang sudah beredar seolah-olah 100% benar, ternyata tidak benar. Semua orang sudah meyakini Nabi mentalak istri-istrinya sampai pada nangis di masjid tadi, Pak. Kemudian juga sampai sahabat tadi menggedor pintunya Sayyidina Umar, yakin betul bahwa Nabi sudah mentalak. Nah, dari sini diambil pelajaran, berarti berita yang tersebar meskipun seolah-olah benar itu belum tentu benar. Karena itu kita harus hati-hati terhadap berita-berita yang tersebar. Kalau tidak tahu apa masalahnya, sudah tidak usah ikut bicara, kita cukup mengatakan saya tidak tahu. Atau wallahu a'lam. Sebab yang kedua, kenapa beliau mengatakan Allahu Akbar? Karena beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi tidak mentalak istri-istrinya termasuk anaknya tadi. Maka dari sini diambil pelajaran, termasuk lafal bersyukur itu adalah takbir. Yang paling sering lafal bersyukur kan tahmid kan. Nah, ternyata 2 lafal ini sama-sama termasuk lafal syukur. Sehingga kalau mau bersyukur yang sempurna, Allahu Akbar walhamdulillah. Atau Alhamdulillah wallahu Akbar. Kemudian Umar mengatakan, sungguh-sungguh kami telah mengalami wahai Rasulullah. Kami adalah seluruh orang-orang Quraisy. Kami mengalahkan istri-istri kami.
Tatkala kami datang ke Madinah, kami dapati suatu kaum yang dikalahkan oleh istri-istri mereka. Akhirnya mulailah istri-istri kami mempelajari dari istri-istri mereka. Maka saya marah pada satu hari kepada istri saya. Ternyata dia menjawabi saya. Maka saya ingkari hal itu. Malah istri saya mengatakan, kenapa kamu ingkari? Sungguh demi Allah, istri-istri Nabi pun juga menjawabi Nabi. Bahkan menyingkiri Nabi salah satu dari mereka 1 hari sampai waktu malam. Kemudian Umar juga mengatakan, saya sudah katakan kepada Hafsah putri saya, apakah kamu juga jawabi Rasulullah? Maka Hafsah mengatakan, ya kami jawabi, kalau memang nggak cocok ya dijawab saja. Dan menyingkiri beliau, salah satu kami, dari 1 hari sampai malam hari. Maka saya mengatakan, sungguh telah rugi orang yang melakukan hal itu di antara kalian dan sangat rugi. Apakah merasa aman salah satu kalian bahwasanya Allah murka kepada dia karena murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia pun pasti akan binasa dengan sebab dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar perkataan Sayyidina Umar tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya betul-betul perkataan Umar itu benar. Kalau Rasul marah, itu Allah marah, Pak. Kalau Rasul ridha, berarti Allah ridha. Nah, maka marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah insya Allah senang dengan kita banyak salawat. Allah pun juga akan senang dengan kita. Kemudian saya berkata kepada Hafsah, janganlah kamu menjawabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan minta kepada beliau sesuatu apapun. Mintalah kepada saya apa saja yang terserah kamu. Jadi ini bapaknya nyuruh anaknya kalau minta jangan kepada suami kamu, kepada saya saja ya. Rasulullah itu sibuk dengan dakwah. Wala yaghurrannaki, dan jangan mengecohkan kamu jika adalah sahabatmu, maksudnya Aisyah, au sama dia itu lebih cantik daripada kamu dan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tersenyum yang kedua kalinya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa memang betul Aisyah itu lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang poligami cintanya beda, nggak ada masalah. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, astagnis, bolehkah saya istiqnas? Istiqnas itu santai-santai ya. Jadi saya masih ngobrol-ngobrol di sini, boleh enggak? Maka beliau mengatakan, naam, ya silahkan, nggak apa-apa. Karena Umar itu sebagai mertuanya Nabi, Pak, dan sahabat dekatnya Nabi. Nah, jadi oleh Nabi diizinkan, nggak apa-apa. Ya, saya sedang marah memang, tapi kalau kamu mau santai di sini silahkan. Umar mengatakan, saya mengangkat kepala saya, maka saya tidak melihat di rumah kecuali uhubatan, kulit-kulit yang 3. Jadi perkakas Nabi itu sederhana sekali, nggak ada apa-apa, hanya ada kulit saja. Kulkas nggak ada, ya setrika nggak ada, apapun nggak ada, dispenser nggak ada. Ya. Maka saya berkata, ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya Allah itu meluaskan untuk umatmu. Karena sungguh Allah meluaskan nafkah untuk orang-orang Persia dan Romawi, padahal mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Sayyidina Umar merasa melas kepada Nabi, juga kepada umatnya Nabi kok pada miskin-miskin. Ya. Maka beliau pun tegak untuk duduk, lalu beliau mengatakan, afi syakkin, apakah dalam keraguan-raguan anta kamu itu, ya bin al-Khattab, wahai Umar bin Khattab. Ulaika, mereka itu adalah qaumun, suatu kaum, ujjilat lahum, yang sudah disegerakan untuk mereka, thayyibatuhum, kebaikan-kebaikan mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya umat Islam tidak ada perintah untuk menjadi kaya, nggak ada. Rasulullah saja disuruh atau diminta oleh Umar untuk mendoakan supaya umatnya kaya, beliau tidak mengabulkan perkataan Umar. Beliau malah mengatakan, kamu itu ragu-ragu tau Umar? Kok minta kaya itu ragu-ragu enggak kamu itu? Jadi tanda Allah ridho itu bukan kaya, Pak. Bahkan justru dengan sebab kaya itu banyak orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kaya mudah untuk berbuat maksiat, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa membeli ini, bisa membeli itu, bisa memperdaya wanita dan sebagainya gara-gara kekayaan. Nah, maka sama sekali kekayaan itu bukan tanda Allah Subhanahu wa taala ridho. Kalau Allah ridho tandanya kaya, berarti Fir'aun itu paling diridhoi oleh Allah. Kalau miskin itu adalah tanda Allah tidak ridha, berarti para sahabat-sahabat Nabi yang melarat-melarat, itu mereka orang-orang yang dimurkai Allah. Seperti Bilal, Salman, dan sebagainya, yang melarat-melarat tadi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
kisah tentang Sayyidina Umar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, kemudian menyingkiri istri-istrinya sampai 1 bulan, tapi akhirnya kemudian beliau reda marahnya, kemudian kembali kepada mereka lagi. Nah, yang bikin marah itu sumbernya adalah 2 istri Nabi tadi. Ada Aisyah, ada Hafsah, meskipun juga yang lain-lainnya juga ada penyebabnya, tapi intinya pada 2 orang itu dalam kasus yang sedang kita baca riwayatnya ini. Hadisnya masih panjang, tapi karena waktu yang membatasi kita sampaikan cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.